bayar aslinya, tapi kalian bisa dapat free trial-nya. Kalau misalnya untuk bisa game modeler dia gratis. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja Visual Paradigm. Mungkin dari cara instalasinya dulu sama aktivasinya, teman-teman bisa buka browser masing-masing, terus dicari Visual Paradigm download. Nah, dicari, terus dibuka nih download Visual Paradigm. Dibuka link paling atasnya, ini download di sini. Kebetulan saya udah download nih tadi, jadi mungkin teman-teman bisa download dulu, ditunggu sampai selesai. Nanti di situ ada disuruh pilih 4 lisensi ya. Pilih lisensi yang start free trial. Jadi trial dulu 30 hari. Oke. Setelah itu kita buka Visual Paradigm-nya. Mana ya? Nah, di sini kita tonton dulu cara buat project barunya. Bisa di new, terus bikin project, misal contohnya ya, satu tes. Bisa dipilih nih data type-nya mau apa, misalnya bisa Java, XML schema, C++, Visual Basic, C Sharp, ActionScript, atau UML. Jadi bikin dulu create blank project-nya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Mungkin kita bisa contohin pakai template dulu ya di sini, bisa dibuka. Bisa dipilih di sini contohnya template use case ya, bisa dibuka nih. Nah, bisa langsung nih project di ini untuk use case. Lanjut diagram use case. Tunggu. Oh, setelah itu mungkin bisa saya kan jelasin tentang apa namanya tools-toolsnya ya. Tools-tools yang digunakan. Pertama ada diagram toolbar. Nah, yang di sini itu adalah diagram toolbarnya. Jadi ada tools-tools yang bisa teman-teman pakai untuk buat si use case ini. Contohnya ada teman-teman bisa tambahin use case di sini, bisa tambahin actor-nya, habis itu association-nya. Jadi di sini tuh tempatnya tools-toolsnya. Tools dari untuk bikin use case-nya. Habis itu ada yang namanya canvas. Nah, ini yang putih ini itu namanya canvas. Jadi teman-teman bisa taruh elemen di sini untuk si kanvasnya. Habis itu ada apa ya? Toolbar utama, specification Windows toolbar utama. Oh, di sini mungkin kalau udah selesai ya, kalau projectnya udah selesai, teman-teman bisa save di sini, terus save di mana dokumennya bisa di save. Habis itu ada tools lainnya ya, mungkin bisa jelasin tools di sini. Ada yang namanya code generator. Apa itu code engineering? Apa sih itu code engineering? Jadi di code engineering ini teman-teman bisa bikin desainnya aja, tinggal bikin desain. Nanti code engineering bakal auto bikin si codingannya. Jadi nggak perlu lagi repot-repot buat bikin codingannya lagi dari awal. Bisa ada database modeling. Di mana tuh database modeling? Oh, ini nih. Di sini teman-teman bisa bikin UML. Untuk kalau misal pengen bikin script SQL atau apa-apa yang berhubungan dengan database ya, yang SQL, ERD. Nah, teman-teman bisa pakai si database modeling ini. Habis itu ada namanya ada yang namanya BPMN. Nah, itu saya belum menemukan ya di mana BPMN-nya, tunggu. Kubernetes mungkin bisa ngejelasin ini deh, API dulu. API ini untuk konekin database-nya, misal teman-teman punya API bisa disambungin ke sini. Habis itu ada dokumen kompresor di mana bisa ngekompres diubah menjadi XML, stylenya mungkin bisa diubah, numberingnya bisa diubah dan lain-lain. Mungkin itu dulu ya untuk penjelasan saya. Bisa dilanjutkan ke teman saya.
untuk penjelasan use case diagramnya. Mungkin saya buka dulu nih use case diagramnya. Tunggu, cari tugas visual paradigm. No. Nah, yuk, Van. Yuk. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram use case. Diagram berikut ini adalah use case diagram yang menggambarkan alur sistem pemrosesan pesanan atau order process system. Nah, terus ini di diagram use case ini ada beberapa komponen dan alur utama. Yang pertama ada actors. Nah, kalau misalkan kita lihat nih kayak yang stickman ini namanya actors. Nah, aktor itu merupakan entitas eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Nah, dalam diagram ini, aktor ditambahkan menggunakan fitur aktor tool pada toolbar sebelah kiri. Nah, yang pertama ada online customer. Nah, online customer ini adalah pengguna situs atau web yang melakukan pemesanan buku. Nah, terus yang kedua ada credit card company. Nah, credit card company ini adalah sistem pembayaran eksternal yang memproses otoritas kartu kredit. Lalu ada juga warehouse clerk. Nah, ini adalah staf gudang yang bertanggung jawab untuk packing, shipping, dan restock produk. Terus yang keempat adalah delivery person. Nah, itu adalah kurir yang menindaklanjuti pengantaran pesanan sampai ke customer. Yang kelima ada timer. Nah, timer ini adalah komponen sistem internal yang memicu cancel order otomatis jika order belum diproses dalam batas waktu tertentu. Nah, terus komponen yang kedua itu ada kasus penggunaan atau use case. Use case ini digambarkan dalam bentuk oval biru, mewakili aksi atau interaksi antar aktor dengan sistem. Elemen ini dibuat dengan fitur use case tool. Di sini ada 7 use case. Yang pertama adalah order books. Nah, aktor penyambungnya itu adalah online customer. Order books ini adalah pelanggan memilih buku dan mengirimkan pesanan ke sistem. Terus use case yang kedua adalah cancel order. Nah, cancel order ini aktor penyambungnya online customer dan juga timer. Nah, cancel order ini adalah pelanggan membatalkan sebelum pemrosesan atau sistem otomatis membatalkan atau time out lewat timer. Nah, lalu ada use case ketiga adalah approved charge. Nah, aktor yang penyambungnya adalah credit card company. Nah, ini approved charge ini adalah perusahaan kartu kredit menyetujui otoritas pembayaran dari customer. Lalu use case keempat adalah decline charge. Nah, aktor penyambungnya itu adalah credit card company. Nah, penjelasan singkatnya adalah decline charge itu adalah perusahaan kartu kredit menolak transaksi, misal saldo tidak cukup. Lalu ada lagi use case yang kelima adalah deliver order. Nah, aktor penyambungnya itu adalah deliver person. Nah, ini kurir mengambil paket dari gudang dan mengantarkannya ke alamat customer. Lalu yang keenam ada pick and ship order. Nah, ini aktor penyambungnya adalah warehouse clerk. Nah, ini adalah staf gudang mengecek stok, melakukan packing, dan mengirimkan paket ke kurir. Lalu use case terakhir adalah restock produk. Ini juga aktor penyambung adalah warehouse clerk. Ini staf gudang menambahkan persediaan buku di gudang ketika stok menipis. Lalu saya akan menjelaskan alur proses atau end-to-end skenario. Yang pertama, customer order flow. Nah, ini pelanggan memilih order books, lalu sistem meneruskannya ke detail pembayaran ke kredit company card. Jika approve charge, itu akan dilanjutkan ke packing, yaitu adalah lanjut. Jika decline charge, informasi kegagalan akan diteruskan ke customer. Nah, alur yang kedua adalah packing dan shipping. Setelah pembayaran disetujui, warehouse clerk melakukan pack and ship order.
Nah, jika stok habis sebelum packing, clerk melanjutkan restock produk lalu kembali mengemas. Alur yang ketiga adalah delivery. Paket diambil oleh delivery person pada use case pada use case deliver order dan diantarkan ke customer. Yang keempat adalah cancellation. Adalah pelanggan bisa membatalkan sendiri atau cancel order sebelum pembayaran disetujui atau sistem otomatis membatalkan lewat timer jika order tidak diproses dalam waktu sekian menit. Nah, lalu sini saya akan mendapatkan sedikit catatan modeling, yaitu association atau garis polos yang menghubungkan aktor dengan use case itu namanya association. Lalu ada pada aktor timer di sini tuh dimodelkan sebagai boundary otomatis, yaitu bukan user. Nah, ini itu sistem. Jadi kita yang membuat sistem itu yang memicu cancel. Lalu ada note lagi, itu tidak ada relasi include atau extend. Setiap use case itu berdiri sendiri. Tapi sebaiknya ini bisa ditambahkan dengan include dari order books menuju approve charge atau decline charge. Lalu extend itu dari pack and ship order ke restock produk. Nah, kira-kira segitu penjelasan dari use case diagram order process system yang sedang ditampilkan. Oke, teman-teman, di sini saya akan mendemokan sedikit bagaimana cara membuat use case diagram ini. Yang pertama, kita tambahkan dulu use case-nya. Tinggal di drag ke kanvas. Lalu kita drag juga aktor. Aktornya kita drag lagi ke kanvas. Lalu kita pilih association untuk menyambungkan antara aktor dengan use case. Klik aktor. Lalu di sini kita pilih use case. Use case paling baru. Itu udah selesai. Nah, lanjut kita ambil lagi use case, kita bikin use case yang baru. Kita drag lagi ke kanvas. Pada aktor pertama tadi kita sambungkan lagi ke use case yang kedua. Klik. Lalu tinggal pilih use case 2. Jika kita sambungkan line use case kedua dengan line use case pertama. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Oke, baik. Sekiranya tadi sudah dijelaskan oleh saya dan kedua teman saya tadi, mulai dengan penjelasan 5W dan 1H, lalu penjelasan tentang kelebihan dan kekurangannya, lalu perbandingan dengan tools lain yang kita bandingkan, yaitu Bizagi Modeler ya. Nah, jadi Visual Paradigm dan Bizagi Modeler juga keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Lalu kita tadi mulai lanjut ke penjelasan cara kerja Visual Paradigm, dimulai dari instalasinya sama aktivasinya. Lalu tadi ada langsung kita masuk ke demonstrasi use case-nya. Jadi kurang lebih mohon maaf. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.